Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Basari. Pada video kali ini, kita masih membahas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Di video ini, kita akan membahas materi mengenai struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga yaitu resolusi. Nah, mengenai bagian-bagian ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagian orientasi. Apa itu orientasi? Apa yang harus ditulis oleh seorang penulis cerita pada bagian orientasi ini? Pada bagian ini kita mengisi, atau bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Jadi pada bagian ini kita diberitahu siapa tokoh dalam cerita tersebut, latarnya di mana, watak tokohnya seperti apa, dan sedikit konflik atau masalah yang dialami si tokoh sebagai pembuka cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh bagian orientasi berikut ini. Nono berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari, setempat Mbah Pur. Nono mengambil jalan pintas menuju Enjari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali. Di tepi kali Enjari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Enjari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Nah, pada bagian orientasi ini kita dikenalkan bahwa dalam cerita anak rembulan di sini ada Nono, tokohnya itu ada Nono, Mbah Sastro, Mbah Pur, ya. Latar tempatnya juga diceritakan di sini daerah Wulingi dan Enjari. Juga di sini diceritakan ada konflik awal yang dialami oleh Nono, yaitu Nono kehilangan sepeda. Nah, jadi ini bagian orientasi seperti ini contohnya. Jadi di sini sekali lagi di sini kita diberitahu di sini ada tokohnya siapa, yaitu Nono, Mbah Sastro, dan Mbah Pur. Atau tempatnya Wulingi dan Enjari. Nah, di sini ada masalah awal, yaitu konflik awal, yaitu Nono kehilangan sepeda. Nah, dan dari cerita ini juga bisa kita ambil kesimpulan pertama, yaitu mengenai karakter Nono, yaitu bahwa orangnya dia baik, mau membantu. Nah, di sini dia disuruh, buktinya di sini dia disuruh untuk memberitahu, ya, dan dia mau pergi ke sana menggunakan sepeda. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian komplikasi, ya, atau masalah. Nah, bagian ini merupakan isi utama cerita. Jadi pada bagian ini adalah cerita utamanya. Jadi intinya di sini, di bagian komplikasi ini. Jadi sebagian besar keseluruhan ceritanya ada di bagian komplikasi ini, tapi belum mencapai tahap penyelesaian. Jadi dalam bagian komplikasi ini, si tokoh ini akan mendapat masalah 1, 2, 3, malahan datangnya tidak satu-satu, bisa langsung 2, bisa langsung 3. Pokoknya di sini si tokoh akan
bertemu mendapat cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang menggiring dia ke masalah. Jadi tambah masalah-masalahnya, dan masalah-masalah itu nanti harus diselesaikan oleh si tokoh sebelum tamat, ya. Jadi di sini ini adalah inti ceritanya. Jadi cerita utamanya ada di bagian komplikasi ini. Nah, karena kemungkinan panjang, jadi tidak mungkin, maaf, tidak diberi contohnya ya. Yang saya yakin teman-teman pasti paham lah. Jadi ini adalah cerita utamanya di sini. Jadi tadi di orientasi itu pengenalan, dan di komplikasi ini adalah cerita utamanya di sini. Nah, pokoknya bagian seru-serunya di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian resolusi. Nah, inilah bagian yang menuju ke arah tamat, ke arah selesai. Jadi tadi bagian komplikasi itu bagian tegang-tegangnya, di bagian yang banyak-banyaknya masalah. Jadi si tokoh akan mendapatkan masalah 1, 2 dan seterusnya sesuai keinginan penulis, berapa banyak masalah yang akan dia temui. Nah, pada bagian resolusi inilah masalah-masalah itu diselesaikan. Ya, jadi ini bagian menuju ke akhir cerita. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti tamat. Gitu. Nah, pada bagian resolusi ini ya berisi penyelesaian dari semua masalah yang terjadi dalam cerita. Nah, kita bisa lihat contohnya. Dalam cerita Nataga, The Little Dragon, ya, tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya dengan keras. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan Nataga. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Lepos, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, pada bagian resolusi ini, si penulis cerita, kan tadi bagian komplikasi lagi seru-serunya, ini kan lagi perang ya, jadi pada bagian komplikasinya lagi seru-serunya nih. Nah, si penulis cerita gimana nih untuk untuk bagian resolusinya, bagaimana nih untuk mengakhiri cerita ini. Apakah akan dimenangkan oleh tokoh utama baik, yaitu tokoh utama protagonis, atau akan dimenangkan oleh tokoh utama jahat atau tokoh utama antagonis. Tapi dalam cerita Nataga Little Dragon ini, si penulis memilih untuk cerita ini diakhiri, ya, dimenangkan oleh tokoh utama protagonis, sehingga bisa happy ending gitu ya. Akhirnya bahagia gitu. Nah, dengan cara apa si penulis di sini mengakhiri cerita ini pada bagian resolusi? Nah, jadi caranya di sini Nataga bisa mengeluarkan api dari ekornya. Nah, sehingga api tersebut membakar serigala-serigala, ya, membuat serigala-serigala itu kalah, ya, tidak berdaya dengan kekuatan Nataga. Nah, dengan cara itulah penulis cerita ini menyelesaikan cerita Nataga The Little Dragon, ya, pada bagian resolusinya dimenangkan oleh pihak protagonis, sehingga akhirnya diakhiri dengan bahagia dalam cerita tersebut. Ya, jadi sekali lagi pada bagian akhir ini, pada bagian resolusi ini, setiap masalah itu diselesaikan dan nanti akhirnya di ujung-ujungnya tamat. Ya, ini contohnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe video ini. Kita berjumpa lagi video selanjutnya.
Sampai jumpa.